Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Berikut anggota dari kelompok 4. 1. Ahmad Yusilhana. 2. Danang Setiawan. 3. Ilham Maulana. 4. Amrudai. 5. Misbahul Munir. 6. Muhammad Arjun Najih. Pada kali ini kita akan bersama-sama belajar mata pelajaran fisika, yaitu bab listrik dinamis. Dikarenakan ini tugas kelompok, materi akan diterangkan secara bergantian. Baiklah, kita langsung saja mulai belajarnya. Pengertian listrik dinamis. Listrik dinamis adalah listrik yang berubah-ubah atau bisa bergerak dan sering disebut dengan arus listrik. Untuk teman-teman yang ingin mencatatnya, saya persilahkan. Arus listrik ini berasal dari aliran elektron yang mengalir terus-menerus dari kutub negatif menuju kutub positif, dari potensial tinggi menuju potensial rendah, dari sumber beda potensial atau tegangan. A. Hambatan penghantar. Hambatan suatu kawat penghantar dipengaruhi oleh satu panjang kawat penghantar. Semakin panjang kawat penghantar, semakin besar pula nilai hambatannya. 2. Luas penampang kawat penghantar. Semakin luas penampang kawat penghantar, semakin kecil nilai hambatannya. 3. Hambatan jenis kawat penghantar. Semakin besar hambatan jenis kawat penghantar, semakin besar pula nilai hambatannya. Berdasarkan pernyataan di atas, hambatan penghantar dapat dirumuskan sebagai berikut. R sama dengan P L per A. R hambatan kawat, satuannya ohm. P hambatan jenis kawat, satuannya ohm meter. L panjang kawat, satuannya meter. A luas penampang kawat, satuannya meter persegi. Berdasarkan kemampuannya dalam menghantarkan arus listrik, jenis bahan dapat dibedakan menjadi 1. Konduktor adalah bahan yang sangat baik menghantarkan arus listrik, misalnya tembaga, besi, dan seng. 2. Isolator adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik, misalnya plastik, kaca, dan ebonit. 3. Semikonduktor adalah suatu bahan yang kemampuan menghantarkan arus listriknya berada di antara konduktor dan isolator. Pada suhu tinggi, bahan semikonduktor bersifat seperti konduktor, dan pada suhu rendah bersifat seperti isolator. B. Hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff menyatakan bahwa jumlah arus yang masuk ke suatu titik cabang sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik cabang itu. Secara sistematis, hukum Kirchhoff dapat dirumuskan sebagai berikut. C. Hukum kekekalan muatan. Hukum kekekalan muatan menyatakan bahwa jumlah muatan listrik yang ada pada suatu sistem tertutup selalu tetap atau tidak berubah. D. Rangkaian hambatan seri. Beberapa hambatan yang dirangkai seri dapat digantikan oleh sebuah hambatan yang nilainya sama dengan jumlah nilai hambatan-hambatan yang disusun seri tersebut.
E. Rangkaian hambatan paralel. Beberapa hambatan yang dirangkai paralel dapat digantikan oleh sebuah hambatan yang kebalikan nilainya sama dengan jumlah kebalikan nilai hambatan-hambatan yang disusun paralel tersebut. F. Hambatan geser. Hambatan geser adalah suatu penghambat yang nilai hambatannya dapat diubah dengan cara menggeser penghubungannya sehingga kuat arus yang mengalir dalam rangkaian listrik dapat berubah. G. Rangkaian listrik sederhana. Arus yang mengalir pada rangkaian di atas dapat dirumuskan sebagai berikut. I sama dengan E per R plus R. I sama dengan arus yang mengalir pada rangkaian dalam kurung ampere. E beda potensial dalam kurung volt. R sama dengan hambatan listrik dalam kurung ohm. Demikianlah pembahasan singkat materi listrik dinamis dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan perkataan dari kami atau yang kurang lengkap, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.